memberi resonansi, memberi getaran untuk Karangkraf ya, dan seluruh Malaysia. Terima kasih banyak Ayanda atas kesempatan pada pagi hari ini. Puan Marhaini, ini Kak Aini, ya. Oh baik, baik, baik. Baik, baik. Terima kasih Cik Yani, terima kasih ya. Oke, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tadi Puan Marhaini yang saya hormati ya, kita sayangi karena Allah yang luar biasa. Cik Ahmad Yani, wah di sini hadir yang luar biasa ini, ada Cik Syamil Fahim. Masya Allah, ini CEO muda ini kan. Ada Cik Hashim tadi yang juga hadir. Ada Encik Firdaus ya, dan saya rasa saya tak boleh sebut satu persatu nih, sebab kalau saya sebut semuanya habis masa saya kan. Jadi saya pertama-tama merasa bersyukur dulu, terima kasih dulu, dan saya perkenalkan kepada sahabat-sahabat yang belum kenal, saya Legisan Sam Tafsir. Saya ini orang biasa saja, tidaklah orang yang luar biasa, belum lagi. Perjalanan menuju ke sana itu perjalanan yang kita semuanya juga berjalan menuju ke sana. Saya dulu pernah sahabat-sahabat di Malaysia bersama dengan Ayahanda Datuk, Cik Ahmad Yani dan seluruh keluarga besar Karangkraf. Kita berjuang bersama melalui wadah ESQ Leadership Center Malaysia, dan saya muridnya Pak Ari Ginanjar. Saya staf beliau berjuang, dan di sini ada Cik Firdaus, ada Cik Andi dan sebagainya. Dan hari ini kita berjumpa dalam sebuah silaturahim ya, saya sebutnya begitu. Jadi salam kenal nih buat sahabat-sahabat yang belum kenal ya. Dan saya diberi amanah yang cukup menantang buat saya nih, Puan Marhaini. Ya, saya harus mulai dulu dengan sapaan selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, apa kabar? Harus luar biasa gitu dong ya. Jadi kalau saya cakap apa kabar luar biasa. Alhamdulillah. Coba buka dulu mikrofonnya semua. Saya nak dengar dulu ya. Saya nak dengar dulu itu semangat yang antusias ya. Coba, apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan semangat ya, karena semangat itu yang membuat kita akan bisa diberikan kecerdasan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, saya tidak ada slide presentation Cik Yani, karena kemarin diberitahu ini tidak lama, hanya morning briefing. Oke, tak apa, tapi saya sangat-sangat berbahagia, dan acara ini saja buat saya itu sudah menambah semangat yang dahsyat ya. Oleh karena itu saya pun ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua, semoga ini bermanfaat ya. Saya ingin mulai dari pandemi dulu ya, bahwa sama-sama kita ini 2 tahun kita di rumah saja ya. Saya menganggapnya senarionya begini, kalau pandemi itu adalah ujian dari Allah, ujian itu maknanya cabaran ya. Ujian itu maknanya kita diberikan kesulitan oleh Allah ya, maka sikap kita adalah ikhlas dan ridho. Kenapa? Ini ujian dari Allah. Ayo terima pandemi ini ya, terima kesulitan yang kita hadapi sekarang. Mungkin pendapatan kita menurun, syarikat kita penjualannya menurun, kesulitan kita macam-macam. Ini adalah ujian dari Allah. So, banyak para nabi dan rasul mendapatkan ujian yang juga sangat-sangat sulit ya, dan mereka ridho dan ikhlas karena ini apa? Ketetapan dan ketentuan Allah. That's the first. Itu adalah senario pertama. Senario kedua, saya melihatnya bisa jadi ya, pandemik ini adalah hukuman dari Allah. Kalau dia ini hukuman dari Allah, itu artinya kita ini punya kesalahan, kita ini punya dosa. Mungkin memang banyak dosa kita, dosa umat manusia ini, gitu ya. Ya, tidak hanya kita di Malaysia dan Indonesia, tapi juga seluruh penduduk bumi. Bisa jadi memang
Ada banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia yang sudah jauh dari ketetapan Allah itu. Maka Allah berikan ini sebagai hukuman. Kalau ini benar hukuman dari Allah, maka cara solusinya adalah kita bertaubat pada Allah. Taubatlah, kembali kepada Allah, perbaiki diri. Kita bermuhasabah diri, apa-apa yang menjadi kesalahan kita selama ini. Tidak hanya diri kita, tapi keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Taubat semua. Ya. Nah, ini kita seperti ditampar ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan hanya makhluk yang sangat halus tak nampak oleh mata pun kita semua sudah ibaratnya sudah pontang-panting kocar-kacir. Dan hari ini tuan puan semua yang dirahmati Allah, kita menyaksikan ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang terkena wabah ini dan meninggal. Nah, tentu saja mereka, semoga Allah memberikan kepada mereka ampunan, ya. Tetapi bagi kita yang tersisa, saya mengatakan kita mungkin ini tersisa. Sahabat-sahabat saya ada wali kota, ada gubernur, ada dosen, ada profesor, doktor, macam-macam. Sahabat-sahabat dekat saya yang selama ini bersama-sama dengan saya, Masya Allah, mereka ya kembali pada saat pandemi ini dan karena COVID itu. Nah, saya menganggapnya bisa jadi saya ini dipilih oleh Allah untuk selamat. Betul tidak? Bisa jadi tuan puan ini dan kita semua ini dipilih, disisakan oleh Allah. Nah, pelajaran bagi mereka yang tersisa ini apa? Nah, maka saya ingin mengatakan dan memberi motivasi kepada diri saya sendiri. Maka pandemik ini membuat kita sulit, membuat kita berubah, membuat kita menghadapi tantangan yang sangat berat. Nah, bagi saya, bagaimana kalau kita jadikan ini adalah sebagai kesempatan yang Allah berikan? Ya, ibarat spring tadi, Cik Yani. Spring itu, ya, atau bahasa Indonesia itu pegas atau spring. Spring itu adalah kalau ditekan, semakin itu ditekan ke bawah, maka dia punya energi potensi yang lebih besar. Nah, pada saat spring itu dilepas, maka terjadi lompatan energi yang dahsyat. That is kuantum atau eksponensial energi. Nah, kalau kita yang tersisa ini oleh Allah ini disisakan seperti sekarang ini, memiliki ya kesadaran, keyakinan seperti spring itu, maka setelah kita lockdown, maka kata ayahanda tadi, begitu selesai lockdown jangan slow down. Tapi justru harus lari dan melompat. Kenapa? Itulah spring. Nah, tapi ada orang yang springnya ditekan, patah dia. Kenapa? Karena besinya tidak kuat. Ada lagi springnya ditekan, begitu ditekan sampai ke bawah, begitu dilepas, malah dia tidak menimbulkan energi. Kenapa? Rupanya dia bukan spring yang besi. Dia spring yang dari bahan yang tidak bisa melompat. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki spring yang sangat kuat, dalam tekanan ini kita tidak patah, tapi kita punya simpanan energi yang sangat besar. Energi yang sangat-sangat antusias. Nah, bagaimana caranya kita punya itu? Nah, solusinya menurut saya, tuan puan yang saya hormati, saya banggakan karena Allah, maka kita kembali kepada Al-Quran. Jadi baca, faham, amal, itu udah satu paket yang mesti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ingin tadabbur 3 surat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ini sebetulnya saya sedang memberi motivasi pada diri saya nih, Cik Yani. Karena sama kita nasibnya ini dalam keadaan yang seperti sekarang ya. Pertama adalah coba lihat surat As-Saff ayat yang terakhir ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Nah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Ini bukan main-main ayatnya ini. Ya. Artinya hidup ini adalah untuk menolong agama Allah. Orang boleh berkata, loh, kok Allah ditolong? Bukannya Allah Maha Kuasa? Itu salah. Menolong agama Allah itu hanya cara saja, hanya jalan saja untuk kita bisa total action. Untuk kita boleh bekerja, untuk kita boleh melompat, berlari, menciptakan prestasi. Ya,
Tapi apa tujuannya? Adalah menolong agama Allah. Melalui apa kita tolong agama Allah? Melalui syarikat. Jadi sebetulnya syarikat, negara, warisan umat, perusahaan, atau apa saja yang menjadi profesi kita, itu adalah alat kita, tools kita untuk menolong agama Allah. Jadi jangan salah ya, bahwa syarikat untuk mencari uang, ya, prestasi berjuang untuk hanya mencari uang, ya, untuk mencari kenikmatan, ya, untuk pleasure. Nah, selama ini kita diajarkan bahwa kita berjuang, bekerja untuk apa? Supaya kita bisa menikmati hidup. Ini sebetulnya ajaran filsafatnya utilitarianism. Ini ajaran filsafatnya materialisme. Kenapa? Mereka mengajarkan bekerja untuk kenikmatan. Jadi bisnis untuk maximizing profit and maximizing pleasure. Itu ajarannya mereka. Tapi ajaran Quran adalah kamu berjuang adalah untuk menolong agama Allah. Dengan cara menolong agama Allah, kamu akan menolong dirimu sendiri. Perusahaanmu menolong agama Allah, artinya perusahaan akan menolong dirimu di dunia dan juga nanti saat engkau kembali kepada Allah. Jadi Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Kalau kamu berharap atau berkeinginan kelak kamu akan berjumpa dengan Allah Tuhanmu, maka tumpahkan semua kekuatanmu untuk beramal soleh, beramal yang baik. Nah, beramal yang baik itu bukan cuma duduk sujud di dalam masjid, bukan cuma hanya kita duduk berzikir, bertafakur, tapi berlari di syarikat, berlari dari rumah ke office, berlari untuk melompat menciptakan prestasi, itu adalah amal soleh. Nah, kita tumpahkan semua energi itu demi apa? Demi kita menolong agama Allah, dan dengan itulah maka Allah menolong diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Dan cara untuk bisa memiliki kekuatan itu, maka Allah mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Masya Allah. Orang-orang yang beriman itu menjual diri mereka dengan balasan surga. Jadi dia akan mengorbankan apa saja dengan ditukar impiannya mendapatkan Raudatul Jannah. Jadi orang yang seperti ini nggak takut capek dia, nggak takut lelah dia. Bagi dia dunia ini hanyalah jalan. Bagi dunia ini adalah battle atau ladang perjuangan. Disitulah dia menumpahkan segalanya. Kenapa? Karena dia ingin berangkat kelak menuju Allah Azza wa Jalla. Maka saya ingin mengajak pada tuan-puan semua, marilah kita suasanakan hidup kita itu suasana saat orang ingin berangkat. Jangan suasana saat orang sudah sampai. Kalau orang yang sudah tiba di lokasi, di tempat tujuan, dia pleasure, dia menikmati dia. Betul tidak? Tapi kalau orang dalam suasana akan berangkat, ayo cepat. Kenapa? Plane kita udah mau terlambat. Kapal terbang kita udah mulai terbang. Ayo cepat, segera. Jangan berlambat-lambat. Itu suasana di dalam saat kita ingin berangkat. Tapi beda suasana ketika orang sudah sampai. Kalau sudah sampai apa? Rehat, betul? Kalau sudah sampai apa? Makan minum. Kalau sudah sampai apa? Bernikmat-nikmat ria. Itu nanti saat kita sampai di Raudatul Jannah. Dunia adalah tempat kita ingin berangkat, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita ingin memiliki energi yang dahsyat, maka itu yang harus ada di dalam jiwa kita. Itu yang pertama. Ya, yang pertama atau yang keberapa sudah ya? Nah, jadi ayatnya, tolonglah agama Allah dan tumpahkan semua kemampuan yang Allah berikan pada dirimu. Ya ilmumu, ya pikiranmu, ya tenagamu, ya perasaanmu. Ya, maka kalau itu kita keluarkan semua, maka pasti dia akan memberikan getaran kepada lingkungan kita. Bahkan saya ingin mengatakan, saya selalu katakan ya, perjuanganmu akan menggetarkan lingkunganmu apabila perjuanganmu itu seharga dengan nyawamu. Masya Allah. Saya ulangi. Ini sebab ini penting sekali. Perjuanganmu akan memberikan resonansi atau menggetarkan orang lain apabila perjuanganmu itu seharga dengan nyawamu sendiri.
Artinya apa? Perjuangan itu sama harganya dengan nyawa kita. Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah. Dan itu perintah Al-Quran. Innallaha astara minal mu'minina amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu telah menjual diri, jiwa mereka, harta mereka dengan balasan raudatul jannah. Nah, apabila seperti itu, maka insya Allah spring yang ada dalam jiwa kita ini akan kuat. Dia tidak akan patah dia dengan COVID. Dia tidak akan lemah dengan kesulitan ekonomi. Dia tidak akan patah dia dengan apapun kesulitan yang kita hadapi sekarang. Kenapa? Karena kita mengabdi pada Allah. Kita berjuang untuk Allah dan kita menggunakan ya energi Allah untuk kita terbang dan melompat. Kelak kita akan sampai kepada raudatul jannah. Hanya itu. Katakan, mana yang lebih indah dari hidup seperti itu, selain itu? Katakan. Apakah ada lagi? Ya, saya ingin mengatakan bahwa mana jalan hidup yang lebih punya energi, punya meaning, ya, punya antusiasme kecuali adalah mengabdi pada Allah. Saya sulit sekali menemukan itu, dan itu janji Allah Azza wa Jalla. Dan saya kira itulah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi manajerkah kita, CEO kah kita, karyawankah kita, ibu rumah tanggakah kita, pakai energi ini ya untuk kita menjalani sisa waktu yang ada ini. Sehingga saya ingin mengatakan, mari kita anggap bahwa sisa waktu kita ini adalah sebagai injury time. What is injury time? Injury time adalah waktu yang tersisa atau waktu tambahan. Coba kalau kita main sepak bola, tidak ada yang menang nih antara dua kesebelasan, betul? Maka kurang waktunya kan? Tambah lagi waktunya. Waktu apa namanya? Injury time. Nah, dalam injury time, semua pemain akan all out. Habis-habisan, tak kenal lelah dia. Ayo cepat, tendang, sepak, terjang, lompat, lari. That is injury time. Waktu terbatas. Sebab apa? Kematian boleh datang esok lusa, teman-teman. Ya, kita sudah saksikan ya sahabat-sahabat kita yang tiba-tiba pulang pada Allah. Masya Allah. Oleh karena itu sisa waktu yang ada ini, baik kita yang di warisan ummah, baik kita yang di Karangkraf atau di mana saja, this is the time. Hey, jangan menunggu. Ya, tak ada lagi sekarang waktu untuk waktu untuk bersantai-santai. This is kita dalam medan juang sekarang. Nah, hadirin teman-teman, ayahanda datuk yang saya muliakan, saya hormati karena Allah, Cik Ahmad Yani. Nah, sekarang saya akan masuk kepada tema yang kedua. Bagaimana kita memelihara atau maintain semangat juang seperti ini? Maka tidak lain adalah kita kembali lagi kepada Al-Quran. Tadi surah Al-Baqarah yang dibaca ayat 1-5, sebetulnya itu kalau kita tadabbur lebih dalam lagi, maka itu isinya adalah mindset. Jadi kalau Puan Marhain mengatakan kita perlu minda pejuang. Minda pejuang itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5. Dan ayat kelimanya Allah mengatakan apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang yang menang, yang beruntung, yang mendapatkan kejayaan. Siapa mereka? Allah mengatakan ada 5. Ini mindset kita. Selama ini hanya dibaca saja, ya. Tetapi ini tidak jadi mindset kita, tidak menjadi ini sistem yang bekerja, operating system. Seharusnya inilah operating system di dalam pikiran kita. Pertama adalah Allah mengatakan yu'minuna bil ghaib. Kamu beriman pada Allah. Tapi iman pada level yang tinggi adalah mahabbah ilallah. Jadi sesungguhnya orang yang mencintai Allah di atas segalanya, maka dia akan punya energi yang dahsyat. Yang tidak punya ketakutan, tidak punya kekhawatiran. Tidak takut miskin dia. Tidak takut sakit dia, tidak takut lelah dia. Kenapa? Cinta pada Allah lebih membahagiakan dirinya. Coba lihat, ketika Ibrahim dibakar, dia mengatakan, aku lebih merasakan kedamaian dinginnya api di tengah kobaran api. Kata Yusuf, penjara lebih aku cintai daripada kemurkaan itu. Orang yang mencintai Allah di atas segalanya,
dunia bukan penjara, tapi dunia adalah battle, medan juang. Yang kedua, Allah mengatakan apa? Wa yuqimunas shalah. Kamu mendirikan sholat. Tidak hanya ruku dan sujudnya sholat itu, tapi sholat adalah doa. Doa adalah dream, impian. Doa adalah harapan. Maka ketika kita sholat, ya, maka kita memperkuat dream kita, dream syarikat kita, dream diri kita, dream perjuangan kita, dan itu kita perkuat dengan ucapan doa dan gerakan di dalam sholat. Jadi dengan kecintaan kepada Allah saja itu sudah akan menimbulkan keikhlasan, keridhaan, energi. Maka baru dilampiaskan dia, diwujudkan dia ke dalam apa? Dream. Jadi dream itu adalah wujud dari kecintaan kepada Allah. Maka syarikat adalah wujud cinta kita pada Allah. Maka syarikat, pekerjaan itu adalah lukisan perjuangan kita sesungguhnya. Itu wujud dari kecintaan kita kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah mencintai Allah dan kita wujudkan itu dalam karya kita, prestasi kita, pekerjaan kita, maka langkah yang ketiga kata Allah apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa itu? Mereka itu menafkahkan apa yang kami berikan pada diri mereka. Menafkahkan artinya mengeluarkan semua potensi itu. Jadi orang seperti ini tidak pelit dengan tenaganya, dengan ilmunya. Orang seperti ini tidak takut dia, ya, maka energinya akan dikeluarkan seluruhnya. Inilah yang disebut dengan unleash potensi. Jadi potensi itu dikeluarkan semua, jangan ditekan. Jadi jangan di kalau pohon beringin, tahu ya pokok beringin. Pokok beringin itu kan tumbuh besar ya, kalau dia hidupnya di dalam tanah yang luas. Tapi ada juga pokok beringin yang hidupnya di atas meja, karena dia dibonsai. Nah, seringkali manusia itu membonsai pikirannya, membonsai dirinya, sehingga dia menjadi kerdil di atas meja. Kenapa? Karena dia tidak unleash. Seharusnya setiap orang itu unleash. Lepaskan semua kemampuan itu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena niat di hatinya adalah kecintaannya pada Allah, diwujudkan dalam dreamnya, ya. Maka hari-hari penuh antusiasme. Nah, yang keempat Allah mengatakan apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka orang-orang yang beriman kepada Quran. Apa isi Quran? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu isinya adalah petunjuk. Petunjuk details, petunjuk itu dari Allah. Quran itu isinya adalah principles. Maka ambil prinsip-prinsipnya itu di dalam Quran. Dia membeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran Al-Quran, dia akan punya integriti dia. Dia tak akan terbeli dengan uang rasuah. Dia tidak akan terbeli dia dengan uang korupsi. No. Dia tak akan terbeli dengan hawa nafsu dunia. Kenapa? Karena dia punya integriti, dia hidup di atas jalan kebenaran dari Allah. Nah, orang seperti ini pun tidak mudah patah arang dia. Tidak mudah patah. Ya, kenapa? Dia tahu bahwa perjuangan itu adalah jalan yang berat, jalan yang mendaki dalam surah Al-Balad. Dia tahu bahwa perjuangan itu tidak ringan. Maka amanah perjuangan itu berat. Begitu beratnya Nabi saja berguncang dadanya menerima Al-Quran di Gua Hiro itu. Menangis Nabi itu, berat ini ya Allah, berat. Tidak mudah menerima amanah perjuangan. Oleh karena itu ia berpegang teguh kepada Allah, pada kebenaran Allah, kepada Al-Quran. Maka isi Al-Quran itu dengan dada kita dengan Al-Quran, pikiran kita dengan Quran. Masya Allah. Jadi Quran Hour yang digagas oleh warisan umat ikhlas ini, that is the solution. Ya, PM sekalipun dia mesti meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari, setidaknya 1 jam satu hari. Baca, fahami, baca terjemahnya, karena bukan orang Arab. Kalau orang Arab faham atau sudah pandai bahasa Arab,
tak pala baca terjemahnya, tapi baca, faham, dan ambil itu prinsipnya, message-nya, kemudian jalankan dalam hidup sehari-hari. So, Al-Quran itu akan kita elaborasi menjadi prinsip-prinsip di dalam ekonomi, di dalam politik, di dalam manajemen, dalam pengurusan, dalam organisasi, dan semuanya. Sehingga hidup kita adalah hidup dalam nuansa Al-Quran. Yang kelima, Allah mengatakan wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada negeri akhirat mereka beriman. Masya Allah, ini bukan sekedar kita beriman kepada surga dan neraka. Ini adalah total performance. Saya ingin mengatakan tidak hanya total action. Total action is not enough. Total performance, bahwa kita harus punya achievement dalam hidup. Ya, tidak cukup hanya kerja keras, tapi kerja yang membawa hasil. Delivery result itu mesti jelas ukurannya berapa. Oleh karena itu dalam beragama Allah mengatakan, kamu jangan cuma berjuang saja, tapi meraihlah surga. Itu adalah apa? Matlamat. Itu adalah performance. Performance yang paling jelek adalah neraka jahanam. Dan performance yang terbaik adalah Raudatul Jannah. So di muka bumi ini, ukur performance kita. Ya, di company kita, di syarikat kita, dalam kehidupan keluarga kita, pribadi kita, harus jelas. Inilah total performance kita. Maka genaplah sudah 5 mindset minda seorang pejuang di dalam kehidupannya. Apakah dia seorang manajer, seorang karyawan di syarikat, atau seorang pegawai di government dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah mindset itu hidup dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam keseharian kita sehari-hari, ini tentu saja perlu dielaborasikan lebih luas lagi, perlu ditadabbur. Dan Al-Quran, ya, Al-Quran itu menjelaskan semua yang 5 ini. Itu mengapa yang 5 ini ada di awal Al-Quran. Coba lihat, kenapa penjelasan tentang takwa atau rukun takwa yang 5 itu, kenapa di depan Al-Quran? Ya, karena seluruh ayat yang lainnya, yang 6.236 ayat itu adalah details dari yang 5 tadi. Maka ambillah yang 5, jadikan itu mindset di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, maka itu akan membentuk yang namanya our personality. Jadi kepribadian kita dibentuk oleh rukun takwa itu. Nah, kalau kepribadian kita dibentuk oleh rukun takwa, maka perilaku kita, habit kita, kebudayaan kita akan mengikuti dari rukun takwa. Pada akhirnya, masyarakat, bangsa, dan negara akan menjadi insan-insan yang bertakwa. Nah, kalau semua sudah menggunakan mindset itu, lalu di mana medan juang kita? Nah, kan kita perlu kendaraan nih. Di mana medan juang kita? Di mana? Ya, apa medan perjuangan kita? Maka inilah tadabbur surat yang ketiga, yaitu surat Al-Balad yang tadi dibaca. Surat Al-Balad adalah battle of life. Itu adalah medan perjuangan kita. Apa itu? Nah, saya memahami